Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai besaran dan satuan, di mana materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Silvi Yuliasari SPD MPD. Simak terus video ini ya. Baiklah, sebelum kami menjelaskan mengenai besaran dan satuan, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok 10, yaitu saya Fadilah Jana, lalu teman saya Elia Rismayanti, Nurul Anissa, dan Mas Dayanti. Sekarang kita lanjut ke materi. Tahukah kalian, pada saat Pak Habibie merancang sebuah pesawat, beliau harus melakukan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi. Jika ada sedikit saja kesalahan pengukuran, akan berakibat fatal bahkan menyebabkan kecelakaan pada pesawat. Oleh karena itu, Pak Habibie harus memahami besaran, satuan, dan dimensi dengan baik. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk Pak Habibie saja. Ini juga berlaku untuk kita semua sebagai calon ilmuwan di masa depan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dioperasikan serta dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam besaran kita mengenal istilah satuan. Satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan merupakan ukuran standar dalam besaran fisika. Nah, untuk keseragaman penggunaan satuan, disepakati suatu sistem satuan secara internasional yang disebut Sistem Internasional, yang disingkat dengan SI dan merupakan hasil konferensi para ilmuwan di Paris yang membahas tentang berat dan ukuran. Nah, besaran dalam fisika terbagi dua. Yang pertama, besaran pokok, dan yang kedua, besaran turunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu dan menjadi dasar untuk menentukan besaran lainnya. Setiap besaran memiliki nilai standar yang telah ditentukan dan berlaku secara internasional. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan ilmuwan. Besaran pokok bersifat bebas, artinya tidak bergantung dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lainnya. Besaran pokok ada 7. Dalam sistem internasional dikenal 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran tambahan yang tidak berdimensi, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, serta 2 besaran tambahan lainnya, yaitu sudut bidang datar dan sudut ruang. Ada cara mudah untuk menghafalnya dengan mengingat kata SMP jiwa. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus listrik. Nah, setelah membahas tentang besaran pokok, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Satuan pada besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa besaran pokok. Misalnya, kecepatan. Kecepatan rumusnya jarak dibagi dengan waktu, yang mana diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Satuan pada panjang yaitu meter dan satuan pada waktu yaitu S, maka didapatkanlah satuan besaran kecepatan yaitu meter per sekon. Nah, berikut ada tabel beberapa contoh besaran turunan, misalnya luas, kecepatan, percepatan, gaya, dan tekanan. Luas dengan simbol A, satuan meter kuadrat yang merupakan turunan dari panjang dan lebar. Kecepatan dengan simbol V, satuan meter per sekon yang merupakan turunan dari besaran, panjang, dan waktu. Percepatan dengan simbol A, satuan meter per sekon kuadrat yang merupakan turunan dari panjang dan waktu.
Selanjutnya, tekanan. Dengan simbol P, satuan PA yang merupakan turunan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, yang terakhir, gaya. Dengan simbol F, satuan N yang merupakan turunan dari massa, panjang, dan waktu. Selain dari 5 besaran turunan tadi, masih banyak lagi besaran turunan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kedua mengenai satuan. Sistem satuan yang digunakan di seluruh dunia adalah sistem satuan SI atau Sistem International Units. Ada beberapa syarat agar suatu satuan dapat digunakan sebagai satuan standar, yaitu yang pertama, nilainya tetap, artinya tidak mudah berubah karena pengaruh apapun, dan juga nilai satuan tidak bergantung pada cuaca, tidak bergantung pada tempat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mudah digunakan atau diperoleh kembali. Dan yang ketiga, bersifat internasional, berlaku umum dan dapat dipakai dimanapun. Contohnya, nilai 1 meter akan tetap sama, baik di Indonesia maupun di Jepang. Selanjutnya, dalam mekanika digunakan 3 besaran pokok saja, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilo, dan waktu satuannya skor atau detik. Sehingga sering juga dikenal dengan sistem satuan MKS, meter, kilogram, skor. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel besaran pokok, satuan standar terdahulunya dan sekarang atau yang kita kenal dengan standar atomik. Yang pertama, panjang. Satuan standar terdahulunya jarak 2 garis standar pada batang platina iridium yang tersimpan di servers, atau standar sekarang atau standar atomiknya yaitu 1.650.763,73 kali panjang gelombang radiasi atom KF86. Yang kedua, satuan standar dahulunya massa silinder iridium yang disimpan di servers, dan satuan standar atomiknya 1 kilo sama dengan setengah massa kilomol, isotop C12. Yang ketiga, waktu. Satuan standar dahulunya 1/31.559.925,9744 kali 1 tahun tropis. Standar atomiknya 9.192.631,770 kali periode getar radiasi yang dipancarkan atom cesium 133. Untuk menyatakan bilangan-bilangan yang sangat besar dan sangat kecil, ditetapkan penggunaan awalan-awalan pangkat dari 10 yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Misalnya 1600 meter ditulis dengan 1,6 kali 10 pangkat 3 meter atau 1,6 km. Seperti yang kita lihat pada tabel awalan-awalan satuan internasional ini sudah ketetapan dan bisa kita pahami bersama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi. Dimensi suatu besaran dapat dinyatakan dengan suatu rumusan yang disesuaikan dengan definisi operasional besaran tersebut. Maksudnya adalah bahwa rumusan dimensi suatu besaran menyatakan bagaimana cara tersusunnya besaran itu dari besaran pokok. Nah, manfaat dimensi itu ada 2. Yang pertama, analisis dimensional, yaitu suatu cara untuk menentukan satuan dari suatu besaran turunan dengan cara memerhatikan dimensi besaran tersebut. Yang kedua, menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Dimensi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran yang terlihat berbeda. Pada sistem satuan internasional SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. 7 besaran pokok tersebut adalah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 2 besaran pokok tambahan tersebut adalah sudut bidang datar dan sudut ruang. Nah, kita juga dapat mencari dimensi besaran-besaran lainnya dengan cara seperti pada perhitungan biasa. Perkalian tanda pangkatnya positif, pembagian tanda pangkatnya negatif. Contohnya volume. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya L kali L kali L. Hasil akhirnya L pangkat 3. Yang kedua, massa jenis. Rumus massa jenis adalah massa per volume, dimensinya M per L pangkat 3. Hasil akhirnya ML pangkat negatif 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konversi satuan.
Konversi satuan secara umum artinya mengubah nilai dari suatu sistem satuan ke nilai satuan yang lainnya. Konversi satuan pada umumnya tidak mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan pada sistem satuan yang sama maupun sistem satuan yang berbeda dengan menggunakan bantuan faktor konversi ataupun tanggal konversi. Konversi satuan pada sistem satuan yang berbeda artinya mengubah nilai dari sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lainnya. Misalnya sistem satuan Inggris ke sistem satuan internasional, ataupun sebaliknya. Perubahan semacam itu dapat dilakukan setelah adanya beberapa faktor konversi satuan. Misalkan ditanyakan dalam sebuah soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 18 km per jam. Berapakah kecepatan mobil tersebut dalam meter per sekon? Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara 18 km artinya 18.000 meter dan 1 jam artinya 3.600 sekon. Sehingga 18 km per jam sama dengan 18.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Sehingga kecepatan mobil tersebut adalah 5 meter per sekon. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang besaran dan satuan. Meskipun materi ini terlihat mudah, tetapi materi ini akan selalu digunakan dalam setiap perhitungan fisika. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.